Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan menyimak video kami. Saya Muhammad Irsen Irwanto yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Fitri Ramadhani, Siti Nur Asisa Tompunu, dan Aisyah Reski Damayanti. Sebagai presentator dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aziza Tompunu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen operasi. Sebelum kita membahas tentang pengertian manajemen operasi, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertiannya manajemen. Nah, manajemen ini berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengertian manajemen operasi. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. J. Heiser dan Barry Render mengartikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Poin yang ketiga, mengenai pengertian manajemen operasi dan produksi. Manajemen produksi operasi merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan akuntansi atau akuntansi keuangan yang menghasilkan produk atau barang dan jasa. Menurut Sofyan Asauri, manajemen produksi dan operasi merupakan proses pencapaian dan pengutulisasian sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang berguna sebagai usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu Aisyah Reski Damayanti. Fungsi terpenting dalam produksi dan operasi meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, proses pengolahan merupakan metode yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua, jasa penunjang merupakan sarana berupa perorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan perorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan pada waktu atau periode tertentu. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Saya atas nama Fitri Ramadhani akan membacakan tentang tujuan dan ruang lingkup manajemen operasi. Tujuan manajemen operasi menurut Zulian Yamit 2003, karakteristik dari sistem manajemen operasi adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa, yaitu sesuai dengan hal-hal yang telah direncanakan sebelum proses produksi dimulai. Kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi, yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian, yaitu menciptakan beberapa jenis nilai tambah sehingga keluarannya lebih berharga bagi konsumen daripada jumlah masukannya. Bagian B yaitu ruang lingkup manajemen operasi.
Ada 3 aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu 1. Aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen serta organisasi komponen struktural ataupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain daripada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Dalam presentasi tadi kita dapat simpulkan bahwasanya manajemen operasi untuk menghasilkan barang dan jasa penting dalam sumber daya manusia, dan tentu kita semua berharap kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.